Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Akuntansi Keuangan Menarik. Perkenalkan, nama saya Kanesha Rizky Putri dan di sini ada. Saya Salsabila Anggraini. Nah, kemarin kita udah membahas tentang pengakuan pendapatan. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Jadi, kenapa bisa terjadi adanya perubahan pada akuntansi? Untuk lebih lanjut, simak video kami ya. Nah, Mbak Salsa, pertama-tama apa dulu nih yang mau dijelaskan? Nah, jadi ada dua jenis perubahan akuntansi. Yang pertama ada perubahan dalam kebijakan akuntansi dan yang kedua ada perubahan dalam estimasi akuntansi. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Perubahan dalam kebijakan akuntansi itu perubahan dari satu kebijakan akuntansi ke kebijakan akuntansi yang lain. Contohnya dari metode cost recovery ke metode percentage of completion. Apakah perubahan tersebut langsung atau secara bertahap ya? Ada tiga pendekatan dalam melaporkan perubahan akuntansi. Yang pertama pada periode berjalan atau currently, dan yang kedua berlaku surut ke belakang. Nah, maksudnya ini adalah sebelum perubahan kebijakan ini terjadi. Dan yang ketiga berlaku ke depan dengan artian setelah kebijakan ini terjadi maka kedepannya akan menggunakan kebijakan yang terbaru. Nah, IASB menetapkan penggunaan pendekatan retrospektif di mana perusahaan melaporkan perubahan akuntansi dengan cara menyesuaikan laporan keuangan untuk tiap periode masa lalu dengan menggunakan metode atau basis yang sama apabila menggunakan kebijakan akuntansi yang baru. Nah, melakukan penyesuaian atas nilai tercatat, nilai buku dari aset dan liabilitas pada awal tahun dilakukannya perubahan juga melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap saldo laba atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai atau aset bersih pada awal tahun dilakukannya perubahan. Oh, jadi begitu. Ada nggak sih dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini? Dampak langsung ya, iya. Biasanya IASB menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Itu menurut IASB. Ada nggak sih pelaporan perubahan dalam kebijakan akuntansi? Ada pengungkapan utama yang maksudnya pengungkapan ya. Ada pengungkapan utama yang perlu dilakukan dalam perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, hakikat atau sifat dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Dan yang kedua, alasan-alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi ini yang baru dapat menyediakan informasi yang lebih relevan atau reliable atau andal. Dan yang ketiga, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum semua perubahan dilaporkan itu sejauh dapat dilakukan. Apa saja sih contoh-contoh estimasi akuntansi? Nah, aku sebutin ya, kurang lebih ada 8. Yang pertama itu piutang tidak tertagih, yang kedua persediaan yang usang, dan yang ketiga masa manfaat dan nilai sisa aset. Yang keempat, periode manfaat dari biaya ditangguhkan. Yang kelima, liabilitas dari biaya garansi dan pajak penghasilan. Dan yang keenam, pemulihan cadangan mineral. Dan yang ketujuh, perubahan dalam estimasi depresiasi. Yang terakhir, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Boleh dijelasin nggak pelaporan prospektif dalam estimasi akuntansi itu apa sih? Oke, aku jelasin ya. Perhitungan dalam perubahan estimasi itu dilaporkan secara prospektif, bisa dilakukan pada periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut mempengaruhi periode itu saja. Dan yang kedua, periode terjadinya perubahan dan periode mendatang apabila perubahan estimasi mempengaruhi keduanya. Nah, menurut IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian normal yang berulang dan melarang menerapkan penyesuaian prospektif. Gitu.
Jadi gitu ya, kalau jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi, apa kamu tahu? Jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi ini maksudnya kesalahan dalam pelaporan akuntansi begitu ya. Nah, yang pertama itu suatu perubahan dari penerapan prinsip akuntansi itu tidak diterima secara umum ke kebijakan akuntansi yang diterima secara umum. Nah, yang kedua itu biasanya kesalahan perhitungan matematis atau tidak balance dan tidak teliti. Yang ketiga, perubahan dalam estimasi itu yang terjadi karena suatu perusahaan tidak melakukan penyiapan atau rencana bagaimana sih estimasi ini dilakukan secara baik. Sebaiknya dilakukan merencanakan apa saja yang akan dilakukan sebelum mencatat laporan keuangan dan hasilnya itu harus diaudit gitu. Dan yang keempat, tidak mencatat pendapatan atau beban akrual atau ditangguhkan. Yang kelima, salah menggunakan fakta atau biasa disebut juga kayak tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, klasifikasi yang tidak tepat atas pencatatan biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Lalu pada saat melakukan koreksi kesalahan, apa saja sih entitas yang harus diungkapkan? Entitas apa aja yang harus diungkapkan itu seperti sifat kesalahan periode lalu, dan juga jumlah koreksi untuk setiap periode sajian untuk setiap item yang terpengaruhi LPS dasar atau LPS diluas, dan jumlah koreksi pada periode sajian paling awal. Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana sih dan sejak kapan kesalahan itu telah dikoreksi gitu. Wah, terima kasih ya Salsa. Aku sama para audiens semakin ngerti dan paham nih tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahannya. Ya dong, harus tahu dan bisa dipelajari lebih lanjut, bisa dibaca bukunya lagi dan cek IFRS, IASB itu banyak revisi-revisi terbaru pastinya nantinya. Oke, para audiens, kita pamit undur diri dulu ya. Thank you untuk yang udah nonton dan ngedengerin. See you guys.